Palestina dilanda isu baru, yaitu penghapusan wilayahnya dari peta digital. Ternyata masih ada kaitannya dengan Amerika yang belum mengakui Palestina sebagai negara merdeka. Assalamualaikum sahabatku. Belum sampai 1 minggu ini, 5-3 hari ini itu lagi viral tentang Palestina hilang di Google Map, bahkan di Apple Map. Ini artinya tanda-tanda bahaya, guys. Ada satu negara yang ingin mengambil Palestina, itu kita sudah tahu siapa. Tapi ini di Google Map Palestina sudah tidak ada. Dan kita coba nge-reaction ini videonya, guys. Salah satu video yang membahas tentang konflik Israel dan Palestina, sehingga Google Maps menghapus Palestina di situ. Mari kita coba dengarkan sama-sama ya. Check it out. Beberapa hari ini netizen di dunia dihebohkan dengan kabar terbaru dari Palestina. Selain konflik yang belum selesai, kini Palestina dilanda isu baru, yaitu penghapusan wilayahnya dari peta digital Google Maps dan Apple Maps. Seperti apa faktanya, kita simak bersama dalam Palestina hilang dari peta. Mengutip dari The Independent, pada Sabtu 18 Juli kemarin, isu ini pertama kali mencuat usai akun Instagram @astrafirol menuliskan... Sabar guys, isu ini tuh lagi viral-viralnya sekarang. Jadi kalian harus tahu juga ini, karena saya yakin ada banyak di antara kita yang belum tahu informasi ini, guys. So kita lanjut. Informasi terkait Google Maps dan Apple Maps yang dikabarkan secara resmi menghapus Palestina dari peta dunia. Meski begitu, beberapa waktu kemudian akun ini meralat postingan itu dan menyatakan bahwa postingannya berisi informasi palsu. Mengapa demikian? Sebab Palestina ternyata sejak dulu tidak pernah masuk dalam peta dunia. Dengar. Sejak dulu Palestina tidak masuk di peta dunia. Astaga. Saat ini juga jika Anda buka Google Maps dan juga Apple Maps, memang di aplikasi itu tidak ada label Palestina. Tetapi di sini kita lihat hanya ada nama seperti Yerusalem, kemudian betul. Ada Gaza dan West Bank untuk menggambarkan Palestina. Pertanyaannya adalah, ada apa? Aduh, bahaya ini, bahaya. Tanda-tanda keserakahan suatu negara yang ingin merebut Palestina ini, bukan? Lanjut. Nah, mengapa itu bisa terjadi? Memang belum ada jawaban resmi dari Google yang bisa menjawab terkait hal ini. Namun ada dugaan bahwa ini ternyata masih ada kaitannya dengan Amerika yang belum mengakui Palestina sebagai negara merdeka. Dan kita tahu Google perusahaan asal Amerika Serikat. Jadi ya Anda pikirkan saja. Jadi di samping itu dugaan lainnya juga menyebut bahwa alasannya wilayah Palestina adalah daerah yang disengketakan. Pasalnya di keterangan Google Maps, jika kita lihat di sini, tampilannya berupa garis abu-abu yang putus-putus seperti ini. Dan di garis itu adalah tempat-tempat yang terlibat konflik ataupun yang tidak disetujui batasnya. Nah, sebenarnya tidak ada alasan valid mengapa Palestina ini tidak diakui sebagai negara. Nah, tidak ada alasan yang valid kenapa Palestina tidak diakui. Karena lebih dari 135 negara anggota PBB telah mengakui Palestina sebagai negara merdeka. Dari 135 negara, artinya ada sekitar 82% populasi dunia yang sudah resmi mengakui Palestina. Termasuk kita juga, Indonesia pun mengakui Palestina sebagai negara. Tetapi ternyata masih ada 50 negara yang tidak mengakui. Yang tidak setuju ataupun tidak ini mengakui. Yang bahaya, bro. 50 negara yang tidak mengakui ini bisa saja dia melakukan kolaborasi untuk melakukan peperangan, menghancurkan Palestina atau merebut wilayah tersebut. Nah, di antara negara itu tentunya ada Israel dan Amerika. Kemudian juga ada negara Eropa seperti Inggris, Jerman, kemudian Prancis, hingga di benua Asia seperti Jepang dan Korea Selatan. Nah, terkait hal ini kita akan bahas lebih lanjut di slide berikutnya. Jadi, sejarah konflik Israel dengan Palestina ini bermula dari bangsa Yahudi yang ingin mendirikan negara di tanah ataupun wilayah. Bangsa Yahudi yang ingin merebut atau mendirikan suatu wilayah di negara tersebut. Bangsa Yahudi yang sama dengan Palestina. Dan ini pun yang diperebutkan keduanya adalah wilayah geografis yang terletak di antara Laut Mediterania dan Sungai Yordan. Nah, menarik ya, di peta, jika Anda cek di peta Google Maps ataupun Apple Maps, wilayah itu telah diberi label Israel. Nah, dari semula awalnya konflik ini gara-gara wilayah,
lihat dari model layarnya ini, memang dari wilayah tersebut itu berdempetan sekali, bro. Dan sudah terlihat di situ antara Jordan dan Israel, bukan Palestina tulisannya yang besar-besar. Dan ini yang menjadi riskan ini sampai dengan sekarang ini, bro. Ini konflik itu pun sudah merembet ke berbagai masalah lain, seperti banyak yang mempertanyakan sebenarnya ujung-ujungnya ini di mana sih akhirnya perbatasan Israel dan Palestina, dan mengapa banyak negara-negara lain ini sepertinya kok ikut andil atas konflik kedua negara itu. Nah, faktor utamanya memang tidak lain karena Israel didukung oleh Amerika untuk tidak mengakui Palestina sebagai negara. Hubungan erat antara Amerika dan Israel sudah berlangsung sejak lama, sehingga negara-negara barat pun ini juga sepertinya ikut-ikutan bergabung dengan Amerika untuk mendukung Israel. Hingga saat ini pencarian solusi terbaik untuk perdamaian ini masih terus dilakukan. Bangsa Palestina pun juga masih memperjuangkan. Oke. Poinnya saya sudah dapat. Intinya begini, bro. Tadi kan ada 130-an negara yang mendukung Palestina. Andai kata Palestina ingin kita dukung betul-betul dengan maksimal, karena sampai sekarang kan masih terjadi peperangan, bikinlah satu negara kerajaan Islam. Kalau kita membuat atau membangkitkan kembali kerajaan Islam, maka orang-orang atau negara-negara yang memeluk agama Islam itu kembali bisa jaya lagi, bro. Solusi buat saya sih seperti itu, guys. Negerinya agar bisa berdaulat dan diakui secara resmi di dunia. Karena faktanya masih ada mayoritas orang Palestina bermukim di wilayah utama itu, meskipun secara bersamaan ada juga populasi besar warga Israel yang juga menetap di sana. Ternyata masih ada negara lainnya juga yang ternyata senasib dengan Palestina. Jika Anda cari keberadaan mereka, Anda tidak dapat menemukannya di Google Maps ataupun Apple Maps. Kita akan lihat. Tidak bisa ditemukan di Google. Inilah negara-negara itu. Yang pertama di sini ada Sealand, negara berdaulat terkecil di dunia ini, berjarak 13 km dari garis pantai Inggris. Kita lihat dari gambar ini, negara kecil ini hanya terletak di atas tongkang tinggi tepat di antara wilayah Inggris dan Eropa. Nah, lucunya di sini adalah baik Inggris dan Eropa tidak pernah mengklaim, sehingga akhirnya pada tahun 1966 Roy Bates, mantan prajurit militer Inggris, mengklaim wilayah itu. Jadi ini cukup unik sekali. Negara terkecil hanya terletak di tongkang seperti ini. Nah, negara berikutnya ada Crimea. Negara terkecil hanya setongkang itu, guys. Ada apa nih sebenarnya? Oke, yang terletak di pantai utara Laut Hitam dan menjadi satu-satunya perbatasan darat dengan Ukraina Utara. Crimea memiliki wilayah yang relatif luas, yaitu hanya 27.000 km persegi. Nah, Crimea juga berkali-kali berpindah aneksasi. Jadi pada tahun 1783, Crimea pernah dianeksasi ataupun dicaplok oleh Rusia menjadi republik sebagai bagian Uni Soviet. Sampai puluhan tahun lamanya, kemudian Crimea ini ternyata sempat beralih juga menjadi bagian dari Ukraina. Lalu pada akhirnya pada 2014, mungkin maksudnya ini Crimea ini Rusia, Ukraina, kayak macam perebutan wilayah begitulah. Ini balik lagi dicaplok oleh Rusia. Memang cukup membingungkan kalau kita lihat di sini sejarah negara ini. Namun terlepas hal itu, Crimea termasuk hotspot bagi wisatawan. Di tahun 2014 silam, Crimea masuk dalam daftar 20 tujuan teratas untuk berpergian di dunia versi National Geographic. Sayang sekali ya. Oke, kita lihat selanjutnya daftar negara yang tidak dianggap, ternyata tidak terhenti di slide tadi. Kita lihat ini masih ada lagi terletak di tengah-tengah Amerika Serikat. Ternyata ini ada juga Republik Lakota dengan populasi lebih dari 100.000 orang. Nah, sejarahnya Lakota ini sempat melakukan kesepakatan bersama dengan pemerintah Amerika sebagai perjanjian agar warganya bisa hidup di wilayah Black Hills. Tetapi selama lebih dari 1 abad, pemerintah Amerika... Sorry saya potong, saya tidak bisa teruskan ini. Saya ada informasi menarik kalau soal politik, dunia, dan lain-lain itu di channel FE 101. Di sana juga itu sering membahas hal-hal yang pro kontra dengan yang terjadi yang sekarang ini tentang global. Bro. Itu keren juga itu. Di part selanjutnya saya bakalan masuk membahas tentang COVID-19 yang sesungguhnya yang terjadi ini versi FE 101, karena channel ini itu kadang-kadang di-banned oleh tim YouTube. Tahu kan? YouTube itu punya siapa dan Google itu punya siapa? Bill Gates. Nah, ini sasarannya ini, bro. Di part selanjutnya saya akan membahas itu di channel FE 101. Karena untuk pembahasan ini untuk membetulkan pembahasan ini kita harus juga mencari di channel FE 101 ini, bro.
Oke, kita lanjut saja dulu ya sampai Kita habis. seakan lupa dengan negara Karena bagian kecil menonton ini. berita itu nggak Sampai-sampai boleh pada tahun setengah-setengah, bro. 98, Amerika pun menyatakan permintaan maaf. Pada akhirnya pengadilan Amerika memutuskan memberi kompensasi kepada Lakota Wah, sebesar hampir andai kata 600 saya juta stop dolar. dari tadi, itu saya tidak bakalan mendapat informasi bahwa Lakota itu sudah dimerdekakan. Wah, bahaya juga nih. Oke, kita lanjut sampai Tetapi habis ya. permintaan maaf itu dan juga dana kompensasinya ini ditolak. Republik Lakota pada akhirnya menyatakan penarikan resmi dari Amerika di tahun 2007. Kita ke benua dimerdekakan. Afrika, di sini Oke. juga ada Barat-Seland Barat-Seland. dengan populasi 3,5 juta, di Wow, mana besar mayoritas juga, bro. masyarakatnya ini Afrika. berasal dari orang-orang dari seluruh Afrika, terutama Kongo. Negara yang dipimpin oleh keluarga kerajaan ini melepaskan dari tetangganya Nigeria dan menyatakan kemerdekaannya sejak tahun 2012. Dan kita beralih ke mungkin dari benua tetangga kita di Australia, ternyata juga ada negara berskala mikro bernama Republik Murawari. Nah, republik ini terletak di daerah kecil berbatasan Udah dengan New suara-suara South Wales halus, dan anjing. juga Ada Queensland. Di setan sini kayak kita lihat. dalam film. Nah, menariknya pada tahun 2013, Republik Murawari merilis deklarasi kemerdekaan kepada Ratu Inggris dan Perdana Menteri Australia. Jadi melalui surat, mereka meminta Ratu Elizabeth II untuk membuktikan legitimasi. Jadi memang judulnya negara yang tidak ada di peta dunia. Namun pada akhirnya negara itu di tahun-tahun tertentu setelah kita dalami lagi akhirnya dimerdekakan. Cuma tidak terdaftar di map. Itu yang aneh, bro. Atas tanah mereka. Mereka pun memberi waktu 30 hari bagi Sang Ratu dan PM Australia ini untuk merespon, tetapi ujung-ujungnya tidak direspon. Nah, sehingga akhirnya mereka langsung saja resmi mengklaim kemerdekaan. Tetapi sayangnya deklarasi kemerdekaan itu tidak diakui oleh pemerintah Australia. Wilayah mereka pun tidak pernah muncul di Google Maps ataupun Apple Maps. Jadi perjuangan senasib dengan Palestina ini ternyata juga dialami oleh negara di berbagai belahan dunia. Meski nama-nama negara ini terlihat ataupun terasa sangat asing didengar, tetapi faktanya eksistensi mereka benar-benar nyata kok. Jangan sampai gara-gara konflik ataupun sejarah semata, dunia jadi tidak pernah tahu bahwa mereka sebenarnya ada. Ya, betul sekali itu poinnya. Gara-gara konflik akhirnya mereka dihapus. Karena ada yang menguasai tentang dunia teknologi secara global, bro. Sama dengan COVID. Part selanjutnya saya akan membuat tentang COVID-19 yang sebetulnya real sekali. Dan ini kadang-kadang di channel ini dia mengupload langsung di banned. Memberikan informasi akurat, pasti, tapi di banned. Tapi kita selalu disarankan untuk mendownload setiap dia mengupload video, guys. Oke, itu saja informasi dari saya. Semoga kalian senang. Dan jangan lupa like, share, subscribe. Papa Arsa, ciao, undur diri. Bye-bye.